Kisah nyata ini diambil dari buku Mengapa Aku Pilih Islam, penerbit PT Intermasa. Tentang seseorang bernama Hengky Yana Prastya SEMBA. Aku lahir dari keluarga yang menganut ajaran Konghucu. Tapi bapakku membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka masing-masing. Jadi dalam keluarga kami ada yang beragama Konghucu, Buddha, Kristen, dan juga Katolik. Sejak TK sampai SMA aku belajar di sekolah milik sebuah yayasan Katolik di Semarang. Sekolah ini terkenal akan kedisiplinannya. Meskipun begitu aku tidak serta-merta meyakini ajaran Katolik. Batinku selalu menuntunku untuk mencari kebenaran ajaran dari masing-masing agama. Aku sering bertanya kepada teman-teman sekolahku tentang ajaran agama. Tetapi jawaban mereka tak ada yang memuaskan batinku. Ketika di SMP, aku selalu mengikuti kegiatan di gereja, seperti mendengarkan khotbah pendeta, atau ikut menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Tuhan. Setelah beranjak dewasa, aku tertarik untuk membaca buku-buku tentang Islam, sekedar untuk membandingkannya dengan agamaku. Tetapi akhirnya aku mulai merasa tidak puas dengan doktrin yang kuterima dari pendeta, terutama mengenai konsep Trinitas, dosa warisan, dan penebusan dosa, dengan mengakui penyesalan melalui pastur. Keraguan terhadap ajaran-ajaran itu kusampaikan kepada pendeta, tapi pendeta itu tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Beliau malah menyuruhku untuk menerima saja konsep ajaran itu tanpa banyak bertanya. Aku mulai berpikir, mengapa aku menganut agama yang tidak sejalan dengan penalaranku? Aku semakin sering membaca buku-buku ajaran Islam yang kuperoleh dari perpustakaan sekolah. Ada juga buku-buku yang kubeli untuk menambah referensi. Di samping membaca, aku sering menanyakan tanggapan guru-guru agamaku tentang Islam. Tapi jawaban mereka cenderung subjektif. Mereka menganggap Islam identik dengan teroris, suka membunuh, memperbolehkan poligami, dan yang paling menyakitkan, mereka menganggap umat Islam lebih rendah derajatnya dibanding umat agama lain. Pendapat ini sangat bertolak belakang dengan penjelasan yang kuperoleh dari buku bacaan Islam. Menurut buku-buku tersebut, Islam justru melindungi umat agama lain bila mereka tak meresahkan umat Islam. Nabi Muhammad SAW, Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh-tokoh Islam yang terkenal, melindungi berbagai pemeluk agama. Meskipun pada saat itu Islam menguasai daerah mereka. Selain itu, ajaran Islam itu sempurna, walaupun peraturannya tegas dan lugas, tapi sangat luas dalam mengikuti perkembangan zaman. Diam-diam aku sering mendengarkan pengajian agama Islam, baik yang disiarkan melalui radio maupun televisi. Selain itu, aku sering memperhatikan kebiasaan umat Islam. Menurutku, kaum muslimin sangat disiplin dalam melaksanakan sholat. Aku sering menyaksikan para petani melaksanakan sholat di musola dekat rumahku. Mereka masih menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat di sela-sela kesibukan mencari rezeki. Ada hal lain yang membuatku tertarik kepada Islam. Menjelang Ramadan, kaum muslimin beramai-ramai membeli bunga untuk berziarah ke makam leluhurnya. Dan saat Ramadan tiba, mereka senantiasa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Bahkan ada tradisi buka puasa bersama anak yatim piatu atau fakir miskin yang dilakukan berbagai instansi. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya aku masuk Islam ketika duduk di SMA kelas 2. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Sejak saat itu, aku semakin tekun mempelajari ajaran-ajaran Islam.